Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, dengan Agus Rahmat Payurjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Siang hari ini saya membaca satu tajuk berita yang menarik, yang masih lagi-lagi ada kaitannya dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ya, kita tahu beberapa waktu yang lalu Pondok Pesantren Az-Zaitun itu sudah didemo oleh massa dari Indramayu. Kemudian masa api dari Kuningan, dan juga penolakan-penolakan terjadi di beberapa organisasi-organisasi yang terkemuka di Indonesia. Karena memang Pak Panji Gumilang sebagai pengasuh Pondok Pesantren Az-Zaitun bukan kemudian menunjukkan sikap yang mampu meneduhkan, tetapi justru malah menantang. Nah, sikap ini tentu sudah kita sampaikan di beberapa tayangan kita atau di YouTube kita sebelumnya, bahwa ini akan memantik ya. Dan juga kemudian Pak Panji Gumilang itu justru melontarkan gagasan, ide, melontarkan pendapat yang justru nyeleneh. Kita tidak tahu, dengan seusia beliau yang sudah sepuh kemudian masih menyampaikan yang seperti ini, sebenarnya banyak tanda tanya yang besar. Apakah ini sebuah tekanan? Apakah juga murni dari beliau? Karena justru orang ketika menghadapi tekanan itu bukan kemudian malah melawan, ya kan? Tetapi justru yang terjadi ini justru ketika adanya demonstrasi, tetapi justru melawan, bahkan seolah-olah itu menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kekuatannya, seolah-olah mampu untuk berhadapan-hadapan. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak tepat, dan berkali-kali kita katakan jangan kemudian kita bersikap jumawa. Yang harus kita lakukan justru bagaimana menghadapi masyarakat itu dengan dialog, ya, bagaimana menunjukkan satu sikap yang ruhamau bainakum, bukan dengan kemudian show of force, menunjukkan kekuatan. Ya, pertanyaan berikutnya, mau seberapa kuatnya untuk menunjukkan kekuatan itu? Karena ketika kemudian seluruh elemen masyarakat itu tidak sepakat dengan Az-Zaitun. Dari Serambi News, FPI geruduk kantor Kementerian Agama, tuntut Pondok Pesantren Az-Zaitun dibubarkan dan ditutup permanen. Ya, kalau kemudian masa FPI juga sudah turun, berarti ini sesuatu sudah mulai eskalatif, ya, sudah mulai eskalatif dan juga sudah mulai terjadi di mana-mana. Dan saya nggak yakin bahwa ini akan berhenti di sini. Bisa jadi kemudian juga akan disusul dengan demo-demo berikutnya. Ya, saya tidak mengatakan ya bahwa akan terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga akan terjadi secara eskalasi. Serambinews.com Jakarta, Front Persaudaraan Islam atau FPI melakukan aksi demonstrasi bertajuk Aksi 26 di Kementerian Agama pada hari Senin, hari ini maksudnya siang tadi, pada tanggal 26 Juni 2023. Pantauan tribunnews.com di lokasi massa aksi datang di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, artinya ba'da duhur ya. Jadi demonstrasi yang dilakukan itu oleh massa Front Persaudaraan Islam mulai pukul 13.00. Masa aksi terlihat juga membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan cabut dan tuntut permanen serta bubarkan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ya, meskipun menurut saya membubarkan pondok pesantren itu bukan menjadi salah satu solusi, ya. Karena kalau berbicara tentang pondok pesantrennya itu tidak salah. Yang salah adalah pengasuh dan para pengasuhnya. Bahwa kemudian ini katakanlah misalkan ada keterkaitan kan dengan NII misalkan, ya tinggal diusut, ya tinggal diusut. Kalau kemudian itu akan diselesaikan seperti apa, ya kan rajutan-rajutan ini kan ya, rajutan-rajutan atau koneksivitas di sini itu yang harus diselesaikan. Toh kemarin pemerintah dengan mudahnya membekukan FPI, HTI dan lain sebagainya. Kenapa untuk yang jelas-jelas kalau berbicara tentang kontroversinya itu sudah sangat jelas sekali, ya.
nanti ulama-ulama yang menyebutkan kontroversi itu apakah masuk pada penistaan agama atau tidak. Ini ulama lah ya, majelis ulama, bukan saya. Ya, tetapi yang jelas kontroversinya itu sudah terlalu nampak dan terlalu diperlihatkan oleh Pak Panji Gumilang. Menurut pengunjuk rasa, ponpes tersebut mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya. Ya. Kemudian terlihat massa aksi membawa bendera merah putih serta bendera berwarna putih bertuliskan Front Persaudaraan Islam. Sementara itu jalan di depan kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat terjadi kemacetan karena ruas jalan dipadati massa aksi. Kemudian terpantau juga sejumlah petugas kepolisian menjaga pintu gerbang kantor Kementerian Agama agar massa aksi tidak merengsek masuk ke dalam. Untuk informasi, Pondok Pesantren Az-Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat belakang ini mendapatkan sorotan publik seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya Panji Gumilang yang membuat resah dan gaduh di masyarakat. Ya memang membuat gaduh. Ya, yang tidak merasa gaduh itu ya pengikutnya sudah pasti. Tetapi kalau berbicara tentang masyarakat umum gaduh, kalau kemudian para massa pengikutnya itu mengatakan silakan cek Az-Zaitun, apa yang mau dicek? Wong kalau kemudian gerakan afiliasi itu tertutup, dia underground, dia di bawah tanah, bagaimana mungkin akan dilihat dari Az-Zaitun? Masyarakat itu juga tidak bodoh-bodoh amat, bisa dilihat dari mereka yang pada akhirnya bertobat dan mereka keluar dari Az-Zaitun, ya kan? Di mana Az-Zaitun mengajarkan ada keterkaitannya dengan katakanlah dengan gerakan-gerakan tertentu misalkan. Kita tidak tahu apakah Az-Zaitunnya, apakah kemudian para pengelolanya kan gitu kan. Sejumlah pihak meyakini Ponpes Az-Zaitun memiliki ajaran yang menyimpang dan sesat, bahkan meminta Az-Zaitun dibubarkan. Ini juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil meminta masyarakat tidak bertindak sendiri dalam merespon masalah yang ada di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Karena masalah tersebut kata dia telah diatasi oleh pemerintah. Ya belum selesai. Ya. Masyarakat juga punya hak. Jadi jangan kemudian dibatasi masyarakat untuk melakukan kritik. Kalau nggak ada desakan-desakan juga kan pemerintah juga tidak melakukan tindakan apapun. Jangan kemudian juga salahkan masyarakat ketika masyarakat melakukan demo. Bahwa demo yang dilakukan oleh masyarakat itu masih pada koridor. Masyarakat tidak anarkis kok. FPI melakukan demo itu di Kementerian Agama. Jalur. Di mana letak salahnya? Jangan kemudian menyalah-nyalahkan orang yang melakukan demo. Karena masyarakat melakukan demo kan setelah melalui satu proses yang panjang, ya kan? Setelah mengurai persoalan-persoalan yang ada dan yang diharapkan itu ya yang diharapkan Panji Gumilang itu kemudian sadar gitu loh. Dan kita juga kasihan secara pribadi, beliau kan sudah sepuh juga ya. Sudah sepuh. Ya kalau saya boleh sampaikan ya jangan yang aneh-aneh lah gitu kan. Jangan yang aneh-aneh. Kalau kemudian ini mendekati kontestasi politik justru suhunya malah semakin meningkat ya kan. Bukan semakin landai, semakin surut, tapi malah semakin meningkat. Menimbulkan justru ketika banyak orang masyarakat yang kemudian mendemo justru malah semakin meningkat. Kita nggak tahu apakah ini ada, mohon maaf dalam tanda petik, apakah ada berganding-berganding tertentu kan gitu kan. Ya kita tidak tahu ya. Ya ini Yahya menekankan bahwa ada pihak berwenang yang akan menindak kontroversi yang ditimbulkan oleh massa Az-Zaitun. Iya kita percaya itu ya. Tetapi juga jangan kemudian ikut-ikutan melarang masyarakat untuk demo. Biarkan saja masyarakat demo. Mereka punya hak untuk demo kok. Mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat. Karena ini juga menyangkut tentang dustur masyarakat. Dan ini juga menyangkut tentang masa depan masyarakat Indonesia. Jangan sampai kemudian juga diberikan ajaran-ajaran yang diduga menyimpang yang disampaikan oleh para pendemo. Ya biarkan saja. Dan tidak akan bisa membendung ya. Ya artinya jangan kemudian hanya menyerah. Ya betul kita percaya dengan pemerintah. Tetapi bahwa apa yang dilakukan itu juga harus dikawal. Kita juga tahu kalau tidak ada tekanan-tekanan seperti ini.
tidak ada kemudian demo-demo dari masyarakat, apakah juga pemerintah akan segera turun? Banyak sekali yang di belakang layar informasinya seperti itu, yang berada di belakang Pak Panji Gumilang itu. Sehingga masyarakat tidak perlu gaduh dan tidak sedih. Ia pun menghimbau masyarakat untuk tetap tenang. Ya, oke, nggak usah kita lanjutkan yang ini dari Pak Yahya ini kan ya. Sementara itu sebelumnya pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat atau Jabar telah membentuk tim investigasi dan memanggil pemimpin Al-Zaitun Panji Gumilang di Gedung Sate Bandung pada Jumat lalu. Hal ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait kontroversi Al-Zaitun yang membuat gaduh masyarakat. Perlu diketahui ada banyak kontroversi yang ditimbulkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yakni Panji Gumilang. Satu di antaranya adalah pernyataannya bahwa wanita boleh menjadi khatib dalam ibadah sholat Jumat. Banyak sebenarnya kalau nyeleneh-nyelenehnya itu juga pelaksanaan pada saat pelaksanaan juga pada sholat Id, dan itu ditampakkan dan itu dimunculkan. Kemudian juga azan yang menghentak-hentak seperti itu, dan kemudian juga hal-hal yang lain, ada salam Yahudi dan sebagainya. Ya, kemudian juga mengatakan aku komunis dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah ini dipotong-potong atau tidak, tapi pernyataan itulah yang muncul. Dan juga masih banyak lagi ya ketika menyampaikan bahwa Quran itu adalah bukan wahyu Allah, misalkan seperti itu yang banyak muncul ya, tetapi dari Nabi Muhammad SAW. Betul bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu menyampaikan ya wahyu, itu betul, tapi bukan dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara soal polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu yang diduga menistakan agama. Ya. Jokowi mengatakan kepada publik untuk bersabar menunggu kajian dari para menteri terkait. Ya sabarlah, itu Pak Menko Polhukam Mahfud MD, Pak Menteri Agama juga saya perintahkan untuk mendalami, kata Jokowi di Pasar Palmerah Jakarta pada hari Senin. Hari ini berarti ya 26 Juni 2023. Dia mengatakan para menteri tersebut masih bekerja soal penyelesaian polemik Ponpes Al-Zaitun. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan, kata Jokowi. Menko Polhukam Mahfud MD menemukan 3 masalah dalam polemik Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Ya. Jadi kita tahu Pak Mahfud MD dan juga pemerintah yang diawali juga sebelumnya dengan kehadiran dari Kementerian Agama, ya baik dari Indramayu maupun juga Kementerian Agama Jawa Barat, ya. Namun kehadiran itu tidak memuaskan masyarakat, ya, sehingga timbulnya demo-demo itu, ya. Ya, kalau kemudian hadir di Indramayu dengan melihat kemegahan, bukan itu yang dicari. Ya, kita harus akui kalau bicara kemegahan, ya. Tetapi tidak ada korelasi antara kemegahan dengan pokok persoalan yang ada, karena pokok persoalan adalah disebabkan karena Pak Panji Gumilang yang kemudian membuat statement-statement yang membuat publik ini gerah, membuat statement-statement yang menjadi gaduh di tengah masyarakat, ya kan? Hal ini setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan perkembangan investigasi tim lapangan kepada Mahfud di kantor Menko Polhukam Sabtu 24 Juni 2023. Semua laporan baik yang masuk langsung ke Menko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil Ridwan Kamil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah, kata Mahfud. Mahfud mengatakan masalah pertama adalah terdapat dugaan unsur pidana terhadap perorangan dalam polemik Ponpes tersebut. Namun dia tidak menyebut secara rinci terkait unsur pidana apa yang terdapat di dalam kasus itu. Apakah ini termasuk penistaan, ya, atau hal yang lain, ya. Tinggal nanti kita lihat, ya, karena harus ada fatwa yang menyatakan bahwa itu adalah melakukan penistaan. Meskipun masyarakat saat ini juga sudah bisa menilai secara awam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Panji Gumilang. Pertama, terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menko Polhukam
dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri, ungkapnya. Nantinya, kata Mahfud, dugaan unsur pidana ini akan ditindaklanjuti oleh Polri, termasuk pasal apa yang akan dijerat di dalam kasus tersebut. Masalah kedua, kata Mahfud, adalah masalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam YPI yang menaungi Ponpes Az-Zaitun. Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Az-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama, tuturnya. Terakhir, Mahfud menyebut Ponpes Az-Zaitun juga diduga telah menyebabkan gangguan ketertiban. Ya, sebetulnya kalau kemudian Pak Panji Gumilang itu tidak membuat satu pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversi, tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh di tengah masyarakat, tidak membuat pernyataan-pernyataan bahkan kemudian penantangan-penantangan dengan mengerahkan itu seolah-olah kemudian mampu untuk menghadapi masyarakat, bukan itu persoalannya, ya, bukan itu masalahnya. Karena kalau berbicara tentang telinga, berbicara tentang mata, berbicara tentang isi kepala masyarakat Indonesia, tidak akan mungkin bisa diredam dengan hanya dihadapkan dengan 20.000 massa, kalau seperti itu. Masalah ini kemudian diserahkan Mahfud kepada Forkopimda Jawa Barat. Ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan jelasnya. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal yang tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur, sambungnya. Ya, jadi ini ya, sudah mulai serius kalau seperti ini. Untuk informasi, Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat itu mendapat sorotan publik seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya Panji Gumilang yang membuat resah dan gaduh masyarakat. Dalam hal ini, tim investigasi tak mendapatkan hasil konkret dari pertemuan dengan pimpinan Ponpes Az-Zaitun Panji Gumilang di Gedung Sate, Kota Bandung, ya, pada hari Jumat 23 Juni 2023. Hingga akan memperoleh, ya kan? Karena ya Pak Panji Gumilang itu tetap akan kekeh terhadap apa yang disampaikan itu. Tetapi menjadi persoalan apakah yang disampaikan itu kemudian, kalau itu hanya pendapat pribadi, ya cukuplah dia sampaikan dan untuk jamaahnya atau untuk pengikutnya. Tetapi kalau kemudian sudah dipublish itu berarti ingin bahwa pendapatnya itu didengar, pendapatnya itu kemudian diakui, atau setidaknya dia menyatakan inilah pendapatku, kan gitu ya. Tetapi ternyata bukan hanya pendapat, diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya ini yang, ya apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang bukti, apalagi bukti udah terlalu banyak kan gitu kan. Pertemuan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 jam. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan baru antara tim investigasi dengan Panji Gumilang. Kesepakatan itu berupa permintaan waktu dari Panji Gumilang untuk menjawab semua pernyataan yang diajukan tim investigasi. Tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat dan di media, tapi nampaknya beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Beliau meminta apa yang klarifikasi kepada beliau, ujar Ketua Tim Investigasi Kiai Haji Badrul Zaman saat jumpa pers sesuai pertemuan pada hari Jumat 23 Juni 2023. Tidak ada kepastian kapan Panji Gumilang akan memberikan jawaban kepada tim investigasi. Lah ini lagi-lagi, kalau kemudian jawaban itu tidak diberikan kepastian, ya kan, sementara masyarakat itu menunggu kepastian tersebut, justru ini akan menimbulkan kerentanan, menimbulkan kerawanan. Dan menjadi sesuatu yang aneh adalah ketika kemudian dalam pertemuan itu tim investigasi tidak menanyakan berapa saudara Panji Gumilang itu akan menjawab investigasi atau menerima kami pada saat kami melakukan investigasi. Harusnya kan disiapkan. Ya, dan Pak Panji Gumilang dengan begitu hebatnya, dengan begitu kokohnya, dengan begitu jumawanya, tentu sudah seharusnya menyiapkan itu ketika tim investigasi datang. Itu sudah tersajikan gitu loh. Tim investigasi pun tidak bisa memaksa Panji Gumilang untuk menjawab semua pertanyaan saat pertemuan. Ya oke, misalkan itu tidak
bisa menjawab karena waktu yang terbatas. Tetapi setidaknya kewenangan itu ada di tim investigasi, bukan kemudian menyerahkan sepenuhnya waktu kepada Pak Panji Gumilang. Bagaimana mungkin kalau kemudian diserahkan waktunya kepada orang yang akan diinvestigasi, gitu kan? Sementara orang yang diinvestigasi tidak berhenti untuk membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Bahkan Panji Gumilang tidak pasti apakah kembali dan memberikan jawaban. Nah, ini laki-laki kalau seperti ini, maka yang terjadi nanti tidak mustahil akan terjadi gejolak kembali di tengah masyarakat. Ya, dan kita berharap Pak Panji Gumilang juga jangan kemudian bersikap jumawa, jangan kemudian bersikap arogan, jangan kemudian bersikap bahwa karena di belakangnya itu banyak pihak yang bersama-sama kemudian merasa ya jumawa dan lain sebagainya. Kita harapkan tidak, semuanya itu tidak terjadi. Kita ingin kok agar masyarakat Indonesia itu tidak haru biru, tetapi juga jangan kemudian diajarkan itu. Jangan diajarkan ajaran versi Al-Zaitun itu, yang dalam tanda petik mengajarkan sesuatu yang tidak pada patronnya secara umum dipahami, ya kan? Ya ketika Pak Panji Gumilang menyampaikan, ya kan, kemudian salam Yahudi disampaikan, ya kemudian azan dipertontonkan, dipertunjukkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kan satu tindakan yang nyeleneh, bukan hanya nyeleneh, tetapi kemudian ketika tindakan yang kemudian disampaikan dengan kalimat itu bisa menjadi satu dugaan penistaan gitu loh. Nah, kita percaya dengan tim investigasi yang antara kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi. Tetapi sekali lagi jangan pernah patahkan masyarakat ketika mereka melakukan demonstrasi, karena itu adalah hak pribadi masing-masing masyarakat Indonesia mereka untuk menyampaikan pendapat itu. Ya, sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu dalam rangka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan dalam rangka agar jangan sampai kemudian Pak Panji Gumilang itu membuat kontroversi dan mendorong agar pemerintah bisa bersikap secara tegas, ya, tidak kemudian pemerintah bersikap secara lamban, ya kan, kemudian dikembalikan, tidak memberikan batas waktu dan sebagainya, tergantung dari Pak Panji Gumilang. Dalam satu poin itu saja itu sudah hampir 1-0. Oleh karena itu penting masyarakat kemudian untuk mendorong persoalan ini. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu dalam kajian-kajian berikutnya, ya, yang lebih dahsyat.